Sampai nomor berapa? Hah? Baca gajah. Mana? Nggak kedengeran. Jepri, nomor berapa? 559. Sidok. 58. 58 apa 59? Udah dibaca belum 58? Habis sanadil mutasil al musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Al-khamis an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'an ra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha. Walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru awladaha faghaza fadana min al-qaryati salat al-'asri aw qariban min dhalik faqala lish-shamsi innaki ma'muratun wa anna ma'murun Allahumma ihbisha 'alaina fahubisat hatta fataha Allah 'alaihi fajama'a al-ghanaim faja'at 'ani an-nara lita'kulaha falam tat'amha faqala inna fikum ghulula falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikum ghulul faltubayyi'ni qabilatuka falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi faqala fikum ghulul faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin min adh-dhahab fawada'aha faja'at an-naru fa'akalatha falam tahilla al-ghanaimu li ahadin qablana ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه والخليفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة وهي الناقة الحامل. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun," berperang seorang nabi, minal anbiya'i, daripada nabi-nabi terdahulu, salawatullahi wassalamuhu alaihim, semoga selawat dan salam selalu tercurah kepada mereka. Faqala liqaumihi, dan Nabi itu berkata, bersabda, Nabi yang itu, yang seorang ini, la yatba'anni rajulun, tidak mengikutiku, rajulun, seorang laki-laki, malakabut amra'atin, yang telah menikah, wa huwa yuridu ayyabniya biha, dan dia ingin membangun rumah tangga bersamanya. Maksudnya ingin berhubungan badan. Walamma yabni biha, dan belum berhubungan atau belum berumah tangga. Belum mulai, jadi belum diapa-apain istrinya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha, dan tidak juga seorang bana membangun buyutan, rumah, lam yarfa' suqufaha, belum dipasang atapnya. Faghaza, atau belum ya? Wala ahadun ishtara ghanaman, dan tidak juga seorang ishtara, membeli, ghanaman, kambing atau domba, au khalifatin, atau unta, onta. Onta yang gendut, onta yang hamil, lagi hamil. Wa huwa yantadhiru auladaha, sedangkan dia menunggu anak-anaknya, anak onta maksudnya gitu.
Faghaza, maka beliau berperang, fadana minal qaryah, dan mendekat kepada suatu kampung. Salat al-asri, pada salat asar, au qariban min dzalik, atau sebentar lagi pada waktu asar. Jadi lagi perang, udah mau salat asar, udah mau asar. Sedangkan dia belum nyampe, belum nyampe kampung, belum nyampe persinggahannya, belum sampai pos, waktu asar udah mau datang. Faqala li syamsi, dan Nabi tersebut berkata li syamsi kepada matahari, innaki ma'murah, wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintah. Wa ana ma'murun, dan saya juga diperintah. Engkau diperintah untuk terbit, untuk berputar, untuk terbenam gitu. Dan saya juga diperintah untuk sholat asar, diperintah untuk berperang. Allahumma ya Allah, ihbisha alaina, tahanlah matahari itu untuk kami. Jadi mataharinya suruh berhenti dulu, tidak boleh bergerak, nggak boleh ngapa-ngapain. Supaya apa ya? Supaya kekejar waktu asar. Waktu asar udah keburu sampai di persinggahan. Fahubisat, dan tertahanlah matahari tersebut, hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah menaklukkan kepadanya. Maksudnya bisa masuk ke desa tersebut, ke persinggahan tersebut. Fajama'al ghanaim, dan mengumpulkan ghanimah. Dikumpulin habis perang, selesai, bawa barang, bawa harta rampasan perang. Banyak tuh harta rampasan perang, onta, kambing, segala macam pokoknya. Fajama'al ghanam, dan mengumpulkan ghanimah. Faja'ati 'anin nar, kemudian datang, apa yang datang? Yaitu api. Jadi zaman dulu itu perang, dapat harta rampasan, nggak boleh diambil. Diapain? Ditaruh di suatu tempat, nanti datang api dari langit, hilang semua. Lita kulaha, untuk memakannya, memakan harta rampasan perang. Dahsyat Quran kali ya, hilang, dimakan sama api, si jago merah. Falam tat'amha, ketika datang apinya nggak dimakan. Jadi datang apinya mungkin kena kali itu, kena harta rampasan perangnya, ghanimahnya, hilang apinya, masih ada. Lah, kok masih ada? Faqala, maka beliau bersabda atau berkata, nabinya, inna fikum ghulula, sesungguhnya di antara kalian ada yang curang, ada yang ngumpetin nih, ngumpetin barang, ada yang tilep, ada yang menguntit, mencuri, menyembunyikan, ghulul. Fal yubayi'ni, maka berjanjilah, atau yubayi' itu membaiat. Sama perjanjian gitu. Siapa ini yang nyolong? Min kulli qabilatin, pada setiap kabilah, rajulun, seorang laki-laki. Ayo, setiap orang langsung berjanji, bukan saya yang ngambil, bukan saya yang ngambil gitu. Bukan kaum saya yang ngambil. Fala ziqat yadu rajulin biyadih, maka nempel tangannya lagi dipegang, tak, nggak bisa bergerak dia. Fala ziqat, nempel yadu rajulin, tangan laki-laki, biyadihi, dengan tangan Nabi tersebut. Nah, ya ente yang ngambil ternyata. Faqala fikumul ghulul, sesungguhnya kalian ini curang. Fal tubayi'ni qabilatuka. Jadi satu orang salaman, wah ente, nggak bisa dilepas tangannya gitu. Berarti satu kabilah yang ngambil. Fal tubayi'ni qabilatuka, segeralah membaiat saya kabilah engkau. Kabilah kaum. Fala ziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadih, kemudian nempel tangan dua laki-laki atau tiga orang dengan tangannya.
tiba-tiba nempel 2-3 orang itu, ya. Gak bisa bergerak tangan, nempel kayak di lem dan Korea. Faqala, maka berkata Nabi tersebut, fikumul ghulul, kalian curang ngumpetin sesuatu. Faja'u, maka mereka datang yang curang itu bira'sin, dengan kepala mithli ra'si baqarah, seperti kepala sapi minaz zahab, daripada emas. Gede banget tuh. Kepala sapi tapi dari emas. Gedenya segitu maksudnya. Kepala sapi tapi dari emas. Hawadha'aha, kemudian itu kepala sapi yang dari emas, bukan kepala sapi beneran bukan. Emas cuma berbentuk kepala sapi, atau emas segede kepala sapi lah gitu. Ditaruh, dikumpulin di situ. Faja'atin naru, kemudian datang api, fa'akalatha, dimakan oleh apinya. Boom, hilang. Simsalabim, hilang. Falam tahillal ghana'imu li ahadin qablana, tidak dihalalkan ghanaim atau tidak halal ghanimah, harta rampasan perang, li ahadin, untuk seorang qablana, sebelum kami. Di zaman itu kalau perang dapat harta rampasan perang, dapat kuda, dapat emas, dapat pedang. Kan pedangnya mahal-mahal. Pedang itu mahal, bisa 100 juta mungkin pedang. Karena dilapisin emas misalnya, ditempa. Bikinnya 2 tahun mungkin pedangnya. Belum ada mesin. Pedang Damaskus misalnya. Wow. Pedang tertajam di dunia. Dilapisin emas, ukiran-ukiran, atau ada berlian safirnya, zamrudnya. Kalau diambil zaman dulu ghanimah, apa yang terjadi? Nggak boleh diapa-apain, nggak boleh diambil. Tadi kan saya yang bunuh, nggak, kumpulin semuanya. Kumpulin suatu tempat, dikubur mungkin begitu, tiba-tiba api datang dari langit, tuh hilang. Atau nggak mesti dari langit, intinya api datang, dimakan sama api itu, hilang semua. Nggak agak tersisa sama sekali itu harta rampasan perang. Tsumma halallahu lanal ghanaim, kemudian Allah menghalalkan bagi kami ghanimah, harta rampasan. Allah menghalalkan bagi kami ghanimah, harta rampasan. Lamma ra'a, manakala melihat dha'fana, bahwa kami lemah, wa ajzana, dan kami ajiz itu lemah juga, sama kelemahan kita, nggak sanggup kita disuruh perang, nggak dapat hasilnya. Iya, harus diiming-imingin kan kita. Fa'ahallaha lana, maka Allah menghalalkannya bagi kami. Zaman sekarang mau ngaji diiming-imingin dulu, ayo ngaji, di sono dikasih makanan loh, di sono dapat bingkisan loh. Ayo ngaji, di sana dapat sepeda loh. Pada datang. Kalau nggak diiming-imingin nggak datang. Kalau zaman aneh, ngaji ya udah ngaji, nggak boleh. Malah justru gurunya disuruh, nih buat gurunya kasih bawa. Gurunya nih kasih nih makanan. Selalu begitu. Kalau zaman sekarang diiming-imingin ya samalah masing-masing orang. Zaman dulu mungkin begitu, cuma aneh kayaknya enggak. Ngaji, belajar, nggak pakai diiming-imingin. Ayo masuk pesantren, nanti papa beliin HP. Kalau nggak dibeliin HP, iPhone nggak masuk pesantren ya. Kalau dia masuk pesantren demi mendapatkan iPhone. Sampai pesantren nggak boleh megang iPhone. La ilaha illallah. Terus buat apa dong? Ayo masuk pesantren, nanti papa beliin PS5. Baru udah masuk pesantren. Nah, udah ngaji aja. Nah, ini jadi karena kita lemah, maka dihalalkan ghanimah. Jadi habis perang,
itu dapat harta rampasan perang. Yang membunuh satu orang, ya udah siapa nih, si Alek dibunuh sama siapa? Oh dibunuh sama si Anu, berarti udah harta rampasan perang buat dia. Dia tuh misalnya nih, dia punya kudanya buat kalau masih hidup kudanya. Kadang kudanya mati, ketusuk lehernya, kesembelih. Ya buat dia. Dia punya si Alek bawa apa nih? Si sebagian. Nanti yang naik kuda karena modalnya banghalan dapat 2 bagian. Itu dibagi-bagiin. Kalau lagi harta rampasan perangnya banyak, oh banyak. Pulang perang itu pulang war. Dia bisa jadi miliarder. Jadi perang itu jadi mata pencaharian. Zaman itu jadi mata pencaharian. Kalau kita kata TNI ya, kagak perang cuma warawiri doang. Iya, di perbatasan, yang perang sama di Papua sama KKB. Iya. Sama KKB, kelompok bersenjata itu. Kalau kita nggak perang, ya tetap sih mengamankan negara untuk wanti-wanti. Memang kalau zaman dulu emang ditugasin. Jadi itu yang perang itu jadi mata pencaharian. Apa pekerjaan kamu? Pekerjaan saya jadi tentara. Ngapain aja? Ya perang. Ini tandanya sudah ini, sudah itu banyak. Ya, orang kaya biasanya yang perang tuh. Kalau masih hidup. Kali meninggal tengah jalan. Jadi udah mata pencahariannya berperang. Kerjaannya gitu. Kalau di KTP tulisannya pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan wirausaha atau wira swasta atau apa gitu misalnya. Pekerjaan perang. Perang. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya, bisa dapat kuda, bisa dapat harta, tanahnya lebar, rumahnya gede-gede, istrinya banyak misalnya, istrinya 4. Wal khalifatu muttafaqun alaih wal khalifatu bi fathil kha'il mu'jamah wa kasril lam. Apa artinya khalifat? Itu jam'u khalifah, jamaknya khalifah wa hiya an-naqah. Itu unta al-hamil yang sedang mengandung. Aneh nggak tahu nih maksudnya kenapa orang yang lagi berumah tangga nggak boleh ikut perang, nggak tahu. Kalau yang aneh pahami, aneh nggak ngeliat syarahnya, syarah dari aneh minta ambilin nggak diambilin. Bisa jadi nih yang kan tadi kan layat ba'an nih rajulun, nggak boleh mengikuti saya rajulun laki-laki yang mau nikah atau yang menikah, atau laki-laki yang lagi bangun rumah, atau laki-laki yang punya kambing. Mungkin bisa jadi kenapa nggak boleh ngikut? Takut nanti hartanya, harta rampasan perangnya diambil gitu, buat bangun rumah, buat macam-macam yang lain. Jadi untuk mewanti-wanti. Jadi yang ikut perang itu benar-benar dia single, nggak boleh beristri, takutnya dipakai buat bikin rumah atau jalan-jalan ke mall. Istrinya minta apa misalnya, nah kayak gitu nggak boleh ikut perang. Kayak orang bangun masjid atau bangun pesantren, lagi bangun pesantren atau bangun masjid dibuka misalnya, menerima sumbangan, sisihkan harta kalian. Itu jangan bangun rumah juga. Lagi bangun masjid, dia bangun rumah juga. Orang pada gak percaya, nanti jangan-jangan duit gua dipakai buat bangun rumah dia, bukan buat bangun masjid. Orang lagi bangun pesantren, bangun rumah tuh, kalau kata bapaknya jangan bangun rumah, rumahnya biarin gitu jelek. Kalau udah selesai baru bangun rumah, atau bangun rumah dulu baru bangun masjid buka. Mohon doa restu pembangunan pesantren Nurul Hidayah misalnya. Dia lagi bangun rumah, ya udah, ya nanti duit gua bukan ke pesantren, malah ke rumah. Nah, ini mungkin begitu maksud hadisnya, tapi nggak tahu. La yatsba'anni rajulun, tidak boleh ikut sama saya, ikut berperang sama saya laki-laki yang sudah menikah tapi belum bergaul bersama istrinya, atau orang yang lagi bangun rumah tapi belum ada atapnya. Bisa jadi supaya tidak terindikasi, biar nggak keganggu gitu fokusnya. Perang udah perang, nggak mikirin yang lain. As-sadis, yang keenam, an Sayyidina Abi Khalid Hakim bin Hizam.
Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu aslama 'am al-fath wa abuhu min salati Quraisy jahiliyatan wa islaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Jadi tadi ngomongin jujur ya. Hadis ini kan lagi ngomongin jujur. Ini orang kagak jujur tadi diumpetin. Diumpetin siapa yang lagi perang itu, harta rampasan perangnya diumpetin. Bisa jadi buat bangun rumah kali. Tapi ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena nggak dimakan api itu harta rampasan perangnya. Ya, kok nggak dimakan api nih? Ada yang salah berarti. Itu kayak ceritanya Habil dan Qabil ketika disuruh disuruh kumpulin. Habil itu kan peternak kambing. Jadi dicari kambing yang paling bagus, langsung dimakan api. Giliran giliran Qabil, dia petani, disuruh berkorban, dicari korban sayuran yang udah busuk, kagak dimakan api. Makanya Habilnya dibunuh sama Qabil, sama abangnya atau saudaranya. Iri dia, kamu dimakan sih sama api itu korbannya. Di korban dulu itu bisa pakai kambing, bisa pakai sayuran. Kalau sekarang korban ya pakai kambing, nggak boleh tes korban pakai ayam misalnya. Korban pakai ayam, nggak ada korban pakai ayam. Korban pakai sayuran. Itu konon katanya kambing yang dikorbankan oleh Sayyidina Habil itu nanti buat menggantikan Nabi Ismail ketika mau disembelih. Jadi kayak ketika mau disembelih itu fafadainaha bi dzibhin 'azim. Kemudian kami gantikan lagi disembelih Sayyidina Ismail itu sama Nabi Ibrahim, agak bisa nggak mempan rek. Akhirnya datang kambing dari surga. Itu konon katanya kambing Sayyidina Habil. Korban pakai kuda nggak bisa kayaknya deh. Kalau mazhab Syafi'i nggak bisa pakai kuda. Kalau mazhab yang lain nggak tahu. Mazhab Syafi'i ya kambing, onta, sapi, kerbau, domba. Kalau kuda kayaknya nggak bisa. Ini nggak tahu mazhab yang lain. Apa makruh apa gimana? Soalnya kan kuda buat perang, kuda buat nyari duit, atau ya buat ditunggangin gitu. Kalau sapi kan emang buat susu atau kebo, bisa diganti pakai bajak sawah. Tapi nggak tahu dah, aneh nggak tahu. Kalau pakai kuda. Kalau zaman dulu kan buat perang khusus, sayang kudanya. As-sadis dari mana tadi? Dari sahabat Sayyidina Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an, beliau aslama artinya masuk Islam amal fathi, pada tahun Fathu Makkah. Wa abuhu artinya ini orang masuk Islamnya belakangan. Tuh. Masuk Islamnya belakangan ketika Nabi kita Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah. Tahun berapa? Tahun 8. Fathu Makkah itu tahun 8 kalau nggak salah. 8 Hijriah. Tahun berapa tuh Pak? Wa abuhu min sadati Quraisy, dan bapaknya termasuk daripada pemuka kaum Quraisy. Jahiliyatan, di masa jahiliyah, wa islaman, dan di masa Islam. Hakim bin Hizam, bapaknya termasuk pemuka bangsa Quraisy di masa jahiliyah dan di masa Islam. Qala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya? Al-bayyi'ani, orang yang berjual beli, bil khiyari, boleh memilih. Khiyar itu pilih, ada namanya khiyar. Apa? Khiyar ada berapa? Ada berapa? Siapa yang udah ngaji? Siapa namanya? Azril, khiyar ada berapa khiyar? Udah sampai belum ente bab muamalah? Belum. Jepri, khiyar ada berapa? Belum. Kau ndak kata ente.
Khiyar, bab muamalah ini di awal ini bab khiyar itu. Ada 3, khiyar majlis, khiyar aib, sama khiyar apa? PR. Khiyar. Hah? Fikih, apa lagi emang ini khiyar? Khiyar itu milih namanya. Khiyar, jadi khiyar itu milih. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Nah, ini namanya khiyar majlis. Apa khiyar majlis ya? Boleh milih, ente jual beli misalnya nih. Jualan, beli HP. Beli HP apa misalnya? Samsung, beli HP Samsung, harganya 5 juta. Ya, beli HP Samsung harganya 5 juta. Bang, beli bang, HP apa? Samsung. A50 atau A70, A73, 5 juta. Beli. Habis beli, udah selesai, belum kemana-mana, masih di tempat tuh, tapi udah ditulis notanya, udah diambil barangnya. Tiba-tiba ente ingat, oh iya, aneh kan mau selesain cicilan motor. Nah, itu dia. Maka boleh dibalikin. Itu namanya khiyar majlis. Jadi boleh selama masih di tempat, boleh dibalikin. Tapi ada tulisan zaman sekarang itu ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Berarti ya peraturan terserah dia itu. Padahal kalau fikihnya boleh. Nggak jadi, bang, nggak jadi dah bang. Atau ente yang beli, atau ente yang jual misalnya. Ente beli HP, ada yang ente jual HP, udah selesai dibeli, ente baru ingat, oh iya, ini HP lagi langka nih gitu. Bang, nggak jadi deh bang. Sini HP-nya saya ambil lagi. Lah kan udah saya ambil. Enggak, udah, ini duitnya saya balikin. Itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu namanya khiyar majlis. Ada namanya khiyar aib. Khiyar aib itu kalau lagi beli tiba-tiba ada cacatnya, namanya garansi. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Dan juga ada syarat-syaratnya dari fikih. Anda cari sendiri sama-sama. Ya. Lagi beli baju misalnya, beli baju, pas beli sampai rumah, ya kancingnya copot 1, balikin, jangan dipakai, ini pakai dulu, udah nggak apa-apa dah, pakai dulu buat kondangan, buat ini, besoknya baru, bang ini bajunya copot 1 bang, ya kan kamu udah pakai, tapi kan copot 1, kamu udah pakai, kenapa nggak langsung dibalikin? Fa'in sadaqah, kalau berdua itu jujur, kalau dua-duanya jujur, wabayyana, dan saling menjelaskan, nggak tipu-tipu gitu maksudnya. Burikalahuma, diberkahi keduanya, fi bai'ihima, dalam jual belinya. Jadi berkah. Kalau tipu-tipu mah nggak berkah. Diambil di ini, diganti spare partnya, atau ya pokoknya macam-macam. Jualan duren manis dipotongin, katanya pisaunya ditaruhin gula itu misalnya, ditaruhin duren yang udah matang, pas dipotong, nih bu cobain nih yang di pisau saya, nah manis kan, iya, udah ambil 5 misalnya, 5 biji, bawa sampai rumah busuk semua. La ilaha illallah. Jangan, nggak berkah, atau ditipu. Ada orang jualan misalnya, jualan burung. Apa katanya burungnya? Berapa bang burungnya bang? 200.000. Ini yang jualan nipu ceritanya, 200.000. Iya 200.000. Temennya bilang, ya udah saya beli 200.000. Kalau temennya bilang, pura-pura nggak kenal, 200.000. Ih, di daerah gua tuh 500.000 itu burung. Lu jual rugi lu. Akhirnya dia nggak jadi kan, pura-pura nggak jadi tuh. Bener di rumah abang 500.000 harganya. Iya. Jadi nggak jadi deh mas, nggak jadi saya jual, saya mau jual 500.000 aja. Itu ditipu, padahal temenan dia komplotan. 500.000. Jadi kan orang kan, wah, gua kalau dapat 300.000 aja masih untung, ya. Masih untung.
Akhirnya dia maksa, ini saya nggak jadi jual deh 500.000 soalnya harganya. Tapi saya lagi butuh sebenarnya 300.000. Gimana ya? Yaudah saya beli 300.000, padahal harganya 50.000. Paham nggak ente? Paham? Yang cewek paham? Paham nggak? Ada orang megang burung, nggak mesti burung sih misalnya, tapi biasanya tuh kadang-kadang tuh burung di mana di bis-bis gitu. Ya bawa, dia jual 200.000. Ada temennya yang pura-pura nggak kenal. Ketika ada yang mau beli, berapa bang? 200.000. Ya udah bang, saya beli ya. Gacor gak nih? Gacor. Pokoknya berisik pokoknya, cicit gitu pokoknya udah gacor. Bener ya 200.000 nih? Iya. Mahal banget bang 200.000. Kata yang beli nih. Ya mau gimana ya? Saya juga ini banget sih, susah nih ngerawatnya. Kontestan gitu misalnya. Jadi 200.000. Nah ini temennya nih yang pura-pura nggak kenal. Abang jual berapa bang? 200. Ih, itu bang kalau di rumah saya bang 500.000 juga belum tentu. Ini bang belum tentu mau yang jual. Bisa 1 jutaan itu. Bener bang? Iya. Nggak jadi deh bang, nggak jadi saya jual. Jadi pura-pura biar yang beli ini merasa kayak buru dah. Itu strategi marketing curang namanya. Akhirnya kan dia pura-pura ngeluarin 500.000 kan. Sampai rumah nggak kebunyi burungnya. Mana dong nih kagak bunyi dia. Kagak ada gacor-gacornya ternyata. Wa in katama, apabila keduanya saling umpat, saling menyembunyikan. Yang beli pura-pura, yang jual juga pura-pura. Ada cacatnya nggak dikasih tahu. Yang beli juga nggak bilang-bilang, tiba-tiba beli atau gimana. Misalnya yang beli, kadang kita juga bagus juga ngasih tahu. Bang berapa bang harganya? HP 2 juta. Murah banget. Kita kasih tahu, bang ini pasarannya 3,5 juta bang. Abang jual kemurahan. Kasih tahu. Biar berkah. Kita untung banget nih orang kagak ngerti HP. Kasih tahu. Abang 3,5 juta bang. Abang jual 2 juta rugi bang. Saya beli 3 juta mau gak? Ini pasarannya 3,5 juta. Itu baru top. Tapi jarang kayak begitu ya. Ada mau pura-pura mulu. Alhamdulillah Allahumma sayyiban nafi'an hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi kasih tahu, yang jual juga kasih tahu nih harganya segini misalnya. Tapi cuma saya harga pasarannya 3 juta, saya pengen jual 3,5 juta. Saya butuh uang soalnya. Walaupun gak cepet-cepet butuh uang segitu. Cacatnya ini dikasih tahu, ini cacatnya ini kasih tahu. Ini kadang-kadang HP-nya mati sendiri misalnya, di charger nggak masuk misalnya. Nah, kasih tahu biar berkah, jangan orang rugi, males jadinya. Muhiqat atau wakadzaba, dan keduanya berbohong. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka dicabut. Muhiqat tuh dibuang, dicabut. Barakatu bai'ihima, keberkahan jual belinya, nggak berkah. Nah, kita jual beli itu niat cari berkah, jangan niat cari untung. Kita bermuamalah itu niat cari berkah. Nggak apa-apa untung sedikit, yang penting berkah. Berapa harganya ya? Somai 10.000. 10.000 dapat 5, satunya 2.000. Nah, cari berkah. Santri-santri pada mau jajan biar kagak jauh-jauh dari situ. Berapa bang? 1.000 aja. 1.000 bang, bener bang. Di rumahnya bang, piscok bang. 2.001 bang, 2.000. Udah, 1.000 aja udah. Iya. Yang penting santri senang. Toha bisa jalan-jalan. Jalan-jalan ke playground itu di Gobang. Kagak ada AC-nya, panas. Iya kan? Iya. Playground di Gobang kan? Kagak ada AC-nya, panas, banyak yang ngerokok, bapak-bapak masuk. Pak, ini buat anak kecil, Pak. Bapak ngapain main perosotan, Pak? Bapaknya masuk. Pendamping 1 orang.
Ini kok emak bapaknya masuk malah ngerokok di dalam. Allahu akbar walillahilham. Udah bapaknya diem di luar, udah ngapain kayak situ, macul kayak itu, minum es kelapa. Biar maknya diem sama anaknya itu di dalam. Bapaknya masuk ngerokok, senderan, playground sempit, bapaknya selonjoran, kepentok anaknya dah. Bapak-bapak dah, bilang kagak ngerti. Ya, yang penting berkah. Jangan cari untung, kapitalisme, cari modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nggak usah. Yang penting berkah. Cuma tetap ada untungnya. Jangan sampai kagak ada untungnya. Kagak ada untungnya sama nggak balik modal. Nggak usah jualan, mendingan. Tetap ada ilmunya. Ini ada orang jualan kebayaan. Dah ambil aja dah. Ambil dah, nggak apa-apa, kembalian ambil aja udah. Nggak apa-apa. Ya bangkrut lama-lama. Bangkrut lama-lama. Ada yang ngutang jangan, misalnya. Hiroshima hancur karena bom. Ya. Warung hancur karena bon. Karena bon, kasbon. Ambil dulu ya. Habis modalnya. Babul muraqabah. Kemarin kita bahas tentang bab as-sidq. Itu namanya idza sadaqal murid wajada syaikhahu amamal bab. Kalau kata ini pernah lihat itu. Idza sadaqal murid wajada syaikhahu amamal bab. Kalau seorang murid itu jujur, pengen belajar benar-benar, maka dia akan menemukan gurunya di depan pintu. Artinya nggak usah nyari repot-repot. Ente pengen hafalin Quran, bingung, gimana nih? Karena nggak ada yang semakin aneh. Udah hafalin Quran, ntar dikirim orang yang hafal Quran ke sini. Iya. Anda pengen belajar ini nih, pengen belajar itu tuh. Kalau emang jujur, ntar dikirim datang guru. Nggak usah repot-repot jauh-jauh. Idza sadaqal murid wajada syaikhahu amamal bab. Jadi jujur ya, belajar kalau nggak jujur hilang gurunya ntar. Nggak dimanfaatkan dengan baik. Pengen belajar kaligrafi misalnya, ente belajar. Gimana caranya ya? Aneh nggak ada yang ngajarin lagi nih kaligrafi. Siapa yang bisa ngajari kaligrafi? Udah ente belajar aja terus. Ntar dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa ngajarin ente kaligrafi. Gitu. Kalau jujur. Pengen hafalin Quran. Ntar dikirim orang yang hafal Quran, orang yang paham Quran buat ngajarin kita. Babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Apa muraqabah? Mengawasi. Bab tentang pengawasan. Muraqabah itu mengawasi diri. Enggak semena-mena. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال الله تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الأحاديث والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.